Shalom saudara, kita buka di Yohanes Yohanes 19 ayat 28. Di sini katakan seperti ini, sesudah itu judulnya Yesus mati. Inilah tujuan Yesus ada di dunia ini. Inilah destiny utama. Inilah rancangan Tuhan yang paling mulia. Inilah di mana perbedaan zaman dinyatakan. Dan inilah segalanya yang indah. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Di saat inilah Yesus menerima setiap cacian. Di saat inilah Yesus menerima setiap ludah. Di saat inilah Yesus menerima setiap cambuk. Dan di saat inilah ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia di atas kayu salib, di atas semuanya, di atas setiap penderitaan, di atas semuanya. Dan detik itu, setiap kutuk kita, setiap kutuk saya, dan setiap kutuk saudara. Dan di saat itu, di dalam detik itu, dosamu dan dosa saya semua diserap di atas kayu salib. Dan di saat itulah, di titik tertinggi di atas salib itu, Yesus berkata dengan lantang, sudah selesai. It is finished. Saudaraku, inilah yang membedakan kita dengan semua agama yang lain. Semua agama yang lain mengajarkan untuk hidup benar. Semua agama mengajarkan Taurat. Semua agama mengajarkan surga dan neraka. Semua mengajarkan waktu kita hidup benar akan masuk surga. Semua mengajarkan hidup kudus. Semua mengajarkan hidup mulia. Tapi cuman ini yang membedakan kita dengan orang-orang dunia sana. Karena ada Yesus yang mati untuk setiap kita. Dan karena kematian itulah, dan hanya karena kematian itulah, saya bisa berdiri di tempat ini. Karena kematian itulah kita bisa merasakan hadirat Tuhan. No. Karena kematian itulah bahkan kita bisa menyembah Tuhan. Karena kematian itulah, dan hanya karena kematian itulah kita bisa masuk kerajaan surga. Sebelum saya mulai, ini akan menjadi basic, ini akan menjadi patok, ini akan jadi inti, ini adalah jadi poin terpenting, ini akan menjadi pondasi yang indah. Dalam beberapa menit ke depan, saya sampaikan ayat demi ayat. Kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan karya salib-Mu. Tidak ada yang lebih indah selain salib-Mu yang menebus setiap kami. Karena itu yang membedakan kami dengan seluruh dunia ini. Itu yang membedakan kami. Bukan karena kami lebih benar, bukan karena kami lebih hebat, bukan karena kami lebih kudus, bukan karena kami lebih suci, bukan karena kami tidak bisa berbuat dosa. Hanya karena karya salib-Mu. Dan sampai hamba-Mu ini menghirup nafas terakhir di bumi ini, izinkan kami tetap ceritakan karya salib-Mu. Karya yang terindah, karya yang terdahsyat, karya yang termulia, yang membuat kami bisa merasakan Engkau, yang bisa kami membuat menikmati hadirat-Mu.
Karena cuma ini yang membedakan kami dengan orang di luar. Karena kami punya Tuhan yang begitu dahsyat. Dan betapa hati kami bersyukur untuk itu Tuhan. Betapa hati kami bersyukur untuk itu. Sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, ada satu gambar boleh tampilin. Kata pertobatan atau repentance atau pertobatan dalam bahasa Ibrani disebut tesufaf, renewal atau repentance. Dan kalau Ibrani ini dibaca dari kanan ke kiri, saudara. Dan arti dari kata tesufaf atau pertobatan adalah salib taf dalam bahasa Ibrani kuno. Digambarkan dan ditulis seperti salib, saudara. Makanya disebut salib merah. Salib yang membawa kita atau membalikkan kita. Dan arti kata hei adalah nafas Allah atau grace, anugerah. Arti kata pertobatan adalah salib yang membawa kita ke dimensi anugerah. Dan kita hari ini bisa berdiri di tempat ini menceritakan kebaikan Tuhan. Tidak pernah karena yang lain. It just because His grace. Itu semua hanya karena anugerahnya. Dan bagaimana kita bisa menikmati anugerahnya? Tidak ada pernah jalan yang lain. Hanya ada satu jalan dan hanya ada satu pintu. Dan itu melalui His cross atau salibnya. Tidak ada pernah perjanjian lain atau jalan lain yang membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Dan itu semua hanya karena salibnya. Itu semua hanya karena pengorbanannya. Dan selama saya hidup, setiap kali saya diberi kesempatan sharing, baik di depan mimbar, baik di meja makan, baik di pedalaman, baik di pulau, baik di luar negeri, setiap kali saya diberi kesempatan, hanya punya satu poin. Salibnya yang membawa kita masuk ke dalam anugerah. Hari ini Tuhan curahkan anugerahnya begitu dahsyat. Saudaraku, saat kita lihat hati Tuhan, para pelihat siapapun itu, saat kita melihat hati Tuhan, kalau boleh saya pastikan, hati Tuhan itu penuh dengan gracious. Hatinya itu penuh dengan anugerah. Dan Dia mau setiap kita dari ujung sampai ujung, salibnya yang membawa kita masuk ke dalam anugerah. Bukan karena kuat kita, bukan karena pengkhotbah siapapun. Salibnya yang membawa kita masuk ke dalam anugerah. Dan saat kita hidup dalam anugerah, izinkan saya katakan, itu adalah hidup yang paling indah. Itu adalah hidup yang paling nikmat. Itu hidup yang paling dahsyat. Itu makanya engkau kenapa selalu berkata relax aja. Om, tapi gimana om? Ini mau resesi om. Relax aja. Semua ada dalam tangan Tuhan. Om, kita harus ngapain? Gelinding wae. Om, artinya gelinding wae gimana om? Bergantung total sama siapa saudara? Tuhan. Tuhan bawa kemanapun. Rumah mau selesai kontrakannya, om gimana? Relax. Bergantung sama Tuhan. Hidup dalam anugerah adalah hidup yang paling indah. Dan kita cuma menikmati Dia.
Tapi tanpa sadar kita berusaha dan kita berpikir aku lakuin ini dapat ini. Satu kali saudara, saya ini kemarin waktu bulan kemarin kita adain 17 Agustus. Kita adain perlombaan di youth, saudara. Dan waktu perlombaan, akhirnya saya memutuskan bulan kemarin saya memutuskan, udahlah, aku juga mau ikut, Kobev juga mau ikut main. Kapan lagi? Saya pikir, ayo main. Katanya nanti kalau punya anak, udah jadi bapak-bapak, om-om. Jadi, udah sebelum jadi om-om, ayo ikut memain. Nah, waktu saya main, akhirnya kita main. Ada makan kerupuk, pakai kecap, saya makan dengan semangat. Menurut saya yang juara 1, saudara. Menurut saya makannya paling cepat. Sampai muka saya penuh kecap. Sampai baju saya kotor, celana saya kotor. Saya makan dengan segenap hati. Tapi pas diumumin, ternyata tim lain yang juara 1 dan saya juara 3. Saya rada gak terima sejujurnya. Habis itu saya main yang lain. Saya main balap karung, saya main basah-basaran air yang ngoper-ngoperin ke belakang. Menurut saya udah lari dengan sekuat tenaga. Saya udah keringetan, saya udah kepanasan, saya udah kecapean. Dan menurut saya juara 1. Ternyata katanya itu saya juara yang lain, juara 2, juara 3. Saya kesel. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah demo. Dan ternyata semua tim mengadakan demo. Semua tim merasa timnya yang menang. Dan tim orang lain itu curang. Akhirnya apa, saudara? Tapi bersyukurnya saya berdiri sebagai youth pastor, ada urapan Tuhan, saudara. Jadi waktu saya komplain dan saya bilang, enggak, Koko yang menang. Panitianya lepas tangan dan gak berani meng-counter perkataan saya, saudara. Karena urapan Tuhan. Nah, waktu itu akhirnya saya komplain dan saya bilang, aku yang menang. Tapi pas diumumin, ini juara 3. Saya mau komplain. Pas diumumin juara 3, saya terima hadiahnya. Dan hadiah saya teh kotak, saudara. Pas saya mau komplain, saya lihat juara satunya. Juara satunya hadiahnya relaksa dan beng-beng. Akhirnya waktu tim saya mau komplain, saya bilang ke tim saya, udah jangan komplain. Nanti pulang dari sini, Koko beliin beng-beng yang lebih banyak. Tapi saudara, waktu yang lain komplain, panitianya stres. Panitianya bilang, game ini dirancang bukan untuk menang. Game ini dirancang untuk kebersamaan dan untuk kita menikmati. Saudaraku, semua yang Tuhan terancang dalam hidup kita, baik penyembahan, baik pelayanan, baik perjalanan hidup kita, Tuhan rancang untuk satu hal, untuk setiap kita menikmati Tuhan. Dia Tuhan yang begitu baik. Bu In kemarin bilang, seperti anggur cinta yang kita angkat di hadapan Tuhan. Dan dia mohon menikmati kita. Tapi dia Tuhan yang begitu gentle. Dia mau menikmati kita. Tapi dia rindu setiap kita menikmati Tuhan. Gimana, Bev? Cara kita menikmati Tuhan. Mari masuk dalam anugerahnya. Mari nikmati anugerahnya. Dan mari nikmati His gracious heart. Hatinya penuh dengan anugerah. Ayat selanjutnya, saudara. Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Musa bisa memberikan hukum Taurat. Agama Yahudi mengajarkan hukum Taurat Musa. Bisa dikirim, bisa diberikan. Kemarin dari Kalimantan, Bu Nani bilang charger kepalanya ketinggalan. Ditanyain, apa mau dikirim? Bisa dikirim. Hukum Taurat dari zaman Musa
Siapa yang selamat, saudara? Hari itu zaman Bapak, masa Bapak. Di zaman Nuh semua dibantai habis kecuali Nuh. Dan kalau saya mau bilang itu pun hanya karena Tuhan Nuh bisa selamat. Masuklah ke zaman Musa. Di zaman Musa Tuhan mencurahkan hukum Taurat. Dan di dalam hukum Taurat itu bahkan satu bangsa dibabat habis. Tidak ada yang sampai tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Itu pun karena Tuhan. Bahkan Musa pun yang selalu mengatakan yang mendapat dari Tuhan tentang hukum Taurat yang membuat hukum itu. Musa pun tidak menginjakan kaki tanah Kanaan. Dia cuma melihat dari jauh. Tidak ada satu orang pun yang bisa hidup dalam hukum Taurat dan penuh dengan kemenangan. Tapi hebatnya Tuhan, tetapi kasih karunia dan kebenaran, righteousness, kebenaran, datang oleh siapa, saudara? Yesus Kristus. Betapa indahnya Tuhan kita. Hukum Taurat mengajarkan orang yang kusta harus berteriak najis, najis, najis. Kenapa? Karena orang yang tahir ketika menyentuh orang kusta itu hidupnya menjadi najis. Tapi anugerah mengajarkan di Matius 8 saat Yesus sedang mengajar di atas gunung. Dan Yesus mengajarkan dia Bapa yang baik. Dia mengajarkan hukum kasih. Dia mengajarkan dia Bapa yang saat seorang anak meminta roti tidak mungkin diberikan ular. Dia mengajar dia Bapa yang menjagai dan memelihara hidupmu. Burung pipit aja dikasih makan, masa engkau tidak dikasih makan? Bunga bakung yang begitu indah, kemegahannya lebih dari baju Salomo aja Tuhan perhatikan, apalagi engkau. Dan saat Yesus mengajar dengan begitu indah, ada kumpulan orang-orang yang sakit kusta yang dia harus sembunyi di dalam lereng-lereng gunung untuk mendengar ajaran Yesus. Ada sekelompok orang kusta yang harus sembunyi di balik batu karena dia takut orang-orang lain yang tidak terkena penyakit itu melihat mereka dan menghakimi mereka. Karena seluruh hidupnya isinya hanya penghakiman, penghakiman, dan penghakiman. Karena seluruh hidupnya dia hanya dipenuhi dengan hukum Taurat Musa. Dan waktu mereka bersembunyi itu, dia mendengar ajaran Sang Bapa yang begitu baik. Selama ini yang dia tahu, Bapa di surga adalah Tuhan yang kejam. Saat aku melakukan kesalahan, aku akan dihakimi. Saat aku berbuat dosa, aku harus menyediakan kambing, lembu, domba yang begitu banyak. Saya kalau hidup di zaman Musa, saya tahu saya akan bangkrut, saudara. Kenapa? Karena setiap kali saya berbuat dosa, saya harus bawa sapi, saya harus bawa lembu ke bait Allah untuk dosa saya dimaafkan. Dan saya tahu saya orang yang paling banyak berbuat dosa, saudara. Maka antara saya bangkrut atau saya mati disambar Tuhan mati. Tapi saudara, saat sang penyakit kusta ini, orang-orang gerombolan si kusta ini, yang dia takut ketemu orang lain, setiap kali dia jalan dia harus teriak najis, najis. Tujuannya apa? Biar orang-orang gak dekat sama dia. Dia harus sembunyi di belakang batu di lereng-lereng gunung. Dan saat Yesus mengajar betapa baiknya Tuhan, dia kaget. Hatinya diledakkan oleh kasih Tuhan, hatinya diledakkan oleh anugerahnya. Dan hari itu dia tahu ada Bapa di surga yang bukan penuh dengan hukum, hukum, dan hukum. Tapi ada Bapa di surga yang mengasihi kita. Saat dunia menghakimi kita, aku gak tahu lagi aku harus kemana. Sang gerombolan kusta ini, dia mendengar suara yang begitu lembut, mengajar dengan begitu indah. Dan di balik lereng-lereng gunung, dia melihat dari kejauhan mata yang begitu
kasih dan mata yang penuh dengan anugerah. Dan apa yang dilakukan sang gerombolan kusta ini, dia datang dan dia berkata, Tuhan, kalau engkau mau aku sembuh, maka aku pasti sembuh. Dan Tuhan menyembuhkannya. Saat kita hidup dalam Taurat, saudara, Taurat hanya akan membawa kekecewaan. Buat Taurat, orang terbaik pun dari kita, terbaik dalam diri kita pun tidak akan pernah cukup. Tapi buat anugerah, bahkan yang paling hina seperti saya ini, dia terima dengan pelukan. Hari ini, di mana engkau ada? Maukah kita ada dalam anugerahnya? Maukah anugerahnya menguasai setiap kita? Next, ayat selanjutnya. Hari itu, Lukas 18 ayat 22. Di dalam Taurat tidak akan pernah ada yang sempurna. Dan semua kecewa dengan dirinya, akhirnya kecewa dengan Tuhan. Apakah aku gak cukup baik? Tapi di dalam anugerah, yang terburuk pun akan Tuhan pakai untuk kemuliaan namanya. Hari itu dalam Lukas, mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, ini ada seorang muda yang kaya, saudara. Ada seorang muda yang kaya dan dia sangat berpengaruh. Sejarah percaya anak muda ini adalah Paulus. Dan hari itu dia melakukan semua Taurat dengan sangat sempurna. Dan dia datang ke Yesus. Dan dia berkata, guru yang baik, apalagi yang aku harus lakuin untuk aku dapat hidup yang kekal? Apalagi guru, aku udah semuanya, lihat nih kehebatanku, aku dan aku. Saudaraku, Taurat mengajarkan aku harus melakukan apa, tapi anugerah menginsafkan semua hanya karya Roh Kudus. Taurat membanggakan kemampuan dirinya, anugerah membanggakan salib Yesus. Dan hari itu dengan sangat sadis Yesus berkata, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jual semuanya dan bagi-bagikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi sedih. Bahkan dalam terjemahnya, ia pulang dengan amarah. Itu makanya akhirnya Saulus menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Tapi saudara, indahnya ya, hari itu akhirnya Saulus bertemu dengan Tuhan. Saat dia sedang berjalan, sedang berapi-api menganiaya pengikut Kristus. Dan yang aneh, tiba-tiba Tuhan berjumpa dengan Saulus. Dan Tuhan berkata, Saulus, Saulus, ini aku yang engkau aniaya. Ini aku loh yang kamu aniaya. Saulus, Saulus, ini aku yang kamu aniaya. Anehnya, Saulus tidak pernah menganiaya Yesus. Saulus gak pernah lemparin batu ke Yesus. Saulus gak pernah tombakin Yesus. Saulus gak pernah pukulin Yesus. Saulus gak pernah bunuh Yesus. Tapi Yesus berkata, Saulus, ini aku yang kamu aniaya. Saulus menganiaya pengikut Kristus, tapi Saulus gak pernah menganiaya Yesus. Tapi firman Tuhan dengan jelas berkata, Saulus, ini aku yang kamu aniaya. Kenapa saudara? Karena di dalam anugerah, saat kita repentance, pertobatan itu, salib yang membawa kita ke masa anugerah. Karena di dalam anugerah, the cross, karena salib. Dan selama saya dikasih kesempatan, kapanpun dan dimanapun,
Ini poin yang akan saya selalu sharingkan. Salib Yesus. Karena itu yang membedakan kita dengan orang lain. Saudara, dan hari itu, di dalam anugerahnya Tuhan. Kenapa Saulus disebut ini aku yang kamu aniaya? Karena di dalam anugerahnya Tuhan. Saat kita datang ke hadapan Tuhan dalam anugerahnya. Apa yang kita rasakan menjadi apa yang Tuhan rasakan. Dan apa yang Yesus rasakan menjadi yang kita rasakan. Dan hari itu pengikut-pengikut Kristus dianiaya. Tapi masalahnya apa yang mereka rasakan itu yang Yesus rasakan. Itu makanya Yesus berkata, ini kamu, ini aku loh yang kamu aniaya. Saat kita datang ke Tuhan dengan Taurat, harus ini, dan harus itu, tidak akan pernah cukup bagus. Dan hidup kita akhirnya capek, letih, dan kecewa. Taurat itu seperti undang-undang, saudara. Bersifat dari luar ke dalam. Satu kali saya pernah liburan bareng sama junior. Kita liburan dan waktu saya mau mendarat ke Singapura. Kita liburan ke Singapura, saya lupa tahun berapa. Tiba-tiba yang mimpin kita bilang ke kita, apalagi bilang ke kita masih kecil-kecil, dibilangin gini. Semua junior, jangan ada yang buang sampah di Singapura. Kita bingung, kenapa dia ngomong serius banget? Terus orang ini bilang, kenapa? Karena kalau kamu buang sampah di Singapura, dendanya mahal. Bahkan akhirnya bercandanya, ya udah kalau buang sampah di Jakarta aja balik, di Singapura jangan. Dendanya mahal. Saudara, apa yang terjadi? Kita melakukan, tidak melakukan karena ketakutan. Itu adalah undang-undang dari Taurat. Tapi apa yang terjadi? Gak perlu ayat yang panjang. Cuman paling 5-3 ayat setelah itu di Lukas 19. Hari itu ada seorang pemungut cukai yang jauh hidupnya dibanding dari anak muda yang kaya yang bernama Saulus itu, yang dipercaya sebagai Saulus. Hidupnya jauh. Pemungut cukai nggak dipandang orang, orang datang, dia datang, orang menjauh, orang risih, orang berkata, ini paling nyebelin, ini yang nagih aku, ini yang narikin uang, ini pengkhianat bangsa, karena dia serahin ke bangsa Roma. Udah pendek, nyebelin, hidup lagi. Tapi saat Yesus mengajar, karena pendek, akhirnya dia memanjat ke pohon hanya demi mengerti dan mendengarkan perkataan demi kata kasih dan cinta dan anugerah yang diucapkan dari Yesus. Dan apa yang terjadi? Yesus lihat ke Zakheus dan bilang, Zakheus, hari ini aku menumpang di rumahmu. Semua orang kaget. Semua bilang, Yesus, kalau kamu tahu dia pendosa yang menyebalkan, dia pengkhianat. Tapi Yesus berkata, lalu Zakheus segera turun, ayat 6, Lukas 19 ayat 6, dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Semua menghakimi, semua menjudge, semua bilang kamu kotor, kamu gak layak. Anehnya Yesus gak suruh, saudara. Tapi ini pertobatan yang sejati. Inilah anugerah, grace. Itu selalu bersifat dari dalam keluar. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Duitnya udah hilang setengah, saudara. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Duitnya udah setengah, di 4 kali lipat habis total. Gak ada bedanya dengan orang pemuda kaya yang mengikuti Taurat dan berkata, guru, apalagi yang aku harus lakukan? Dia tantang. Akhirnya sama, duitnya dua-duanya habis.
tapi yang satu menolak. Tapi yang satu tanpa Yesus suruh. Yesus cuma makan, numpang makan. Yesus gak nyuruh. Tanpa Yesus nyuruh. Dengan sukacita, ayat 9. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Saudara, that is grace. Waktu kita melakukan, bukan karena kewajiban, bukan karena suruhan, atau karena ketakutan, tapi karena ledakan di hati yang berkata, I want Lord. Bukan karena aku hebat, bukan karena aku baik, tapi karena kasih-Mu, karena salib-Mu yang membawa aku ke dalam anugerah. Dan anugerah itu yang memeluk hidupku sampai aku kembali ke surga. Ayat terakhir saudara, 2 Korintus 3 ayat 9. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia. Itu mulia, penghukuman. Tapi betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran atau righteousness. Dan saya mau bilang, siapa righteousness itu saudara? Siapa sang kebenaran itu? Yesus Kristus namanya. Kapan kita masuki the glory of the latter house? Saat ada anak-anak Tuhan yang selalu mau memberitakan tentang Yesus dan karya salibnya. Kapan kemuliaan yang sangat mulia Tuhan curahkan? Bukan cuma penghukuman, tapi sang kebenaran. Dan sang kebenaran tiada lain dan tiada bukan, hanya Yesus Kristus. Bila namanya diberitakan dan salibnya ditinggikan, pastikan semua orang datang kepadanya. Sekarang orang datang itu bukan karena kehebatanku, orang datang bukan karena nyanyian kita, orang datang bukan karena penyembahan, bukan karena tempat yang bagus, orang datang simple, hanya karena Yesus Kristus dan karya salibnya. Karya salibnya, dia tidak akan menjudge engkau. Seberapapun jatuh dan kacau hidupmu, seberapapun konyol hidupmu, seberapapun kutuk ada dalam hidupmu, saat Yesus berdiri di atas kayu salib dengan darah, dengan daging yang terkoyak, dan dengan nafas terakhir dia berkata, it is finished. Saat itulah dosamu dan dosa saya Tuhan selap dan Tuhan sucikan because of His blood. Dan hari ini saudaraku, saat kita datang ke Tuhan, kita datang dengan ucapan syukur karena anugerahnya yang memeluk setiap kita. Boleh saya panggil pemusik, kita tutup hari ini. Saudaraku, satu kali di Lukas 10 ayat 42, nggak usah dibuka, nggak apa saya baca. Satu kali Marta datang ke Yesus dan Marta ngomel, Tuhan, aku udah melayani engkau terus nih Tuhan, capek nih. Tuhan, aku udah ngelakuin semuanya, suruh Maria bantu aku. Marta sibuk melayani Tuhan. Tapi apa yang Maria lakukan? Dia cuma duduk di bawah kaki Tuhan. Tapi anehnya, dia berkata Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil kepadanya. Bukan karena kehebatannya. Bagian Maria cuma apa sih? Cuma nerima. Dia cuma nerima, nempel di bawah kaki Tuhan. That's it. Bukan karena kekuatannya. Dan di dalam Yohanes, saya tutup ya. Di dalam Yohanes ayat 8, Yohanes 8 ayat 1. Itu menceritakan ada seorang perempuan yang kedapatan berzina. Dan hari itu orang-orang menyodorkan hukum Taurat ke Tuhan Yesus. Yesus, guru, ini ada orang berzina. Hukum Musa, hukum Taurat yang Musa bawa, berkata kita harus ambil batu dan lemparin dia. Yesus turun tangannya 2 kali.
Dan Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa dan melakukan semua dengan benar, semua hukum itu, yang tidak berdosa, boleh lempar batu. Dan semua orang mundur pelan-pelan. Taurat, ahli Farisi, mereka tidak bisa melempar batu itu. Kenapa? Karena hidupnya dipenuhi dengan dosa dan penghakiman. Hanya satu orang yang layak untuk melempar batu itu. Siapa namanya? Yesus. Karena dia tidak dikuasai oleh dosa. Tapi Yesus datang bukan untuk melempar batu kepada para pendosa. Dia datang untuk membawa pengampunan dan kasih. Dia datang untuk membawa salib dan membuat setiap kita yang berdosa ditarik masuk ke dalam anugerahnya yang begitu indah. Dan hari itu sejarah mencatat dan sejarah percaya perempuan yang sama muncul di Lukas 7 ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumahnya orang Farisi, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Saudara, inilah anugerah, inilah penyembahan, that is worship, that is grace, yang selalu bersifat dari dalam keluar. Dia datang ke Yesus bukan karena dia disuruh, hei kamu bawa minyak urapin kaki Yesus, hei kamu tangisi air matamu dan kasih ke kaki Yesus, hei kamu harus lakuin ini biar kamu dapat ini. No way. Dia datang ledakan dari hati yang begitu dahsyat. Bukan karena paksaan, bukan karena Taurat yang berkata apakah kamu dia sempurna, maka perempuan ini tidak akan pernah masuk karena dia tidak sempurna. Tapi dia jalan dengan ucapan kasih yang begitu meledak di hatinya. Dia jalan dengan ucapan syukur. Dia menyembah Tuhan dengan ucapan yang begitu sukacita karena Tuhan. Dari dalam keluar. Ketika orang Farisi mengundang Yesus, melihat ia nabi, ia tahu siapa orang perempuan itu menjamahnya. Tentu ia tahu perempuan itu seorang berdosa. Ayat 40. Yaitu Yesus berkata, saudaraku, kapan penyembahan itu terjadi? Dari dalam keluar. Bukan karena engkau dipaksa harus angkat tangan, bukan karena engkau dipaksa harus sujud, bukan karena engkau dipaksa harus tersungkur, bukan engkau karena dipaksa harus berdiri. Penyembahan itu terjadi bukan waktu kita pelayanan, tapi dari dalam keluar. Saat di hati kita ada ucapan syukur karena anugerah dan karena salibnya. Di situ kita menyembah Tuhan dengan sukacita. Di situ kita menyembah Tuhan dengan cinta. Di situ kita menyembah Tuhan karena anugerahnya. Hari itu saudara, saya kemarin dari Korea. Di Korea kita dikejar polisi 2 kali saudara. Itu pengalaman dakdikduk buat saya ya. Spot jantung. Doa peperangan rohani 2 kali dikejar polisi. Dan kita udah lolos dikejar polisi di Korea sana. Polisinya udah pakai walkie-talkie, udah manggil teman-temannya buat nangkep kita menurut saya. Karena kita ada bersebelas dan semua bawa senjata profetik. Ada yang ngangkat golok, ada yang ngangkat tongkat, ada yang ngangkat apa, ada yang main gitar dan bikin kehebohan. Kita dikejar polisi, akhirnya kita lolos karena anugerah Tuhan. Di tengah lolos itu tiba-tiba saya ditanyain sama Ciapung dari orang Mahanaim. Dia tanya ke saya gini, Bev, sebutkan 7 kekuatan dalam hidupmu. Kenapa Tuhan pakai engkau? Sebutkan 7 kekuatan. Lagi tegang-tegang baru lolos. Tiba-tiba tanyain, sebutkan 7 kekuatan. Dan hari itu saya cuma bilang 1. Kekuatanku adalah anugerah Tuhan. Orang berkata, Bev itu cuma basic. Saya berkata itu bukan basic. Orang berkata, Bev itu cuma klise. It's never klise. Saya dari zaman kecil saudara, satu kali, saya suka cerita, satu kali saya tengah malam bangun umur 12 tahun karena mama saya meninggal, papa saya di penjara. Saya bangun ada di lobi hotel. Saya bangun ada di tengah jalan. Saya bangun ada di lantai bawah di rumah saya.
Kenapa? Saya tidur jalan. Dan hari itu pertama kali waktu saya tidur jalan, saya ketok semua kamar. Dan puji Tuhan, hari itu yang ketok kamar saya, yang bukain kamar saya jam 2 pagi, Bu Iin. Kita satu hotel. Bu Iin nanya ke saya, Bev, kenapa kamu jam 2 pagi tiba-tiba ketok kamar Mami? Hari itu saya anak umur 12 tahun, saya bilang dengan panik, aku juga gak tahu. Saya stres, saudara. Akhirnya kalau tidur, saya harus bawa HP taruh di kantong. Beberapa junior gak percaya. Akhirnya beberapa junior kalau tidur bareng, tangan saya diikat di ranjang. Segila itu dan sestres itu. Dan saya bilang, anak yang stres, yang kalau tidur harus diikat di ranjang, gak ada bedanya kayak anak autis. Anak gila, yang tangannya harus diikat di ranjang. Kalau hari ini, bisa Tuhan pakai kemanapun, dan berdampak buat hidup orang. Masakah saya berani bilang itu karena kekuatanku? Saya cuma bilang cuma ada satu jawaban dalam hidupku. It just called grace. Apa itu anugerah? Saya tutup dengan itu. Lalu Yesus berkata kepada Simon, ada yang hendak kata kepadamu? Kalau Simon katakan Guru, ayat 11. Ada 2 orang yang berutang kepada seorang pelepas utang. Yang seorang berutang 500 dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, 1.500, 1.50. Karena dua-duanya gak sanggup bayar, maka dua-duanya dihapuskan kedua orang itu. Siapakah, firman Tuhan ayat 42, di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Bom 500 dan 50. Siapa yang lebih mengasihi? Yang 1.000, bukan 500 sama 50 aja ya. 500. Saudaraku, hari ini setiap kali saya teriak ke Tuhan, setiap kali saya nyembah Tuhan, itu bukan teriakan urapan, itu bukan teriakan mujizat, teriakan orang yang punya utang 500 dan Tuhan lunas. Dan waktu orang bertanya, Bev, kenapa kamu berdiri mimbar? Kamu gak layak untuk berdiri mimbar. Saya akan menjawab dengan sangat kuat dan yakin, yes, aku juga tahu aku gak layak berdiri mimbar. Dan saat orang bertanya, Bev, kenapa Tuhan pakai hidupmu? Saya bilang, itu pertanyaan yang sampai mati pun saya gak punya jawabannya. Dan kalau boleh saya jawab, cuma satu yang bisa saya temukan. It's just called grace. Dan penyembahan dengan ucapan syukur. Karena hidup kita, karena salibnya membawa kita masuk ke dalam anugerah. Dan dia Bapa yang sangat baik. Dia tidak menghakimi kita, tapi dia membuka tangannya untuk memeluk setiap kita. Karya terbesar hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Dia membuka tangannya, saudaraku. Dia bukan datang untuk menghakimi. Dia bukan datang untuk melempari batu ke kita. Dia datang membawa anugerah karena salibnya menebus aku dan kamu. Gugah, katakan karya
Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Dia Tuhan yang datang bukan untuk menghakimi engkau. Hari ini terima anugerahnya, terima anugerahnya. Dia bukan datang untuk mengangkat batu dan melempari engkau. Sekalipun dunia menampak engkau berdosa seperti perempuan yang berzina, sekalipun engkau dikepung dalam penghakiman, dia bukan datang untuk membawa batu dan melempari engkau, tapi dia datang untuk membuka tangannya. Hari ini, kalau engkau berada di bawah Taurat dan engkau capek, engkau letih, dan engkau mulai kecewa dengan Tuhan, izinkan saya berkata, Yesus datang untuk membawa anugerah. Yesus datang untuk membawa pengampunan. Yesus datang untuk membawa kasih. Hari ini, apa yang harus aku lakukan, Bev? Engkau tinggal percaya akan salibnya, dan itu akan membawa engkau, menarik engkau ke dalam anugerah. Dan setelah itu engkau tinggal nikmati anugerahnya. Dan saat kita menikmati anugerahnya, hidupmu dan hidup saya akan diubahkan. Bukan karena hebatku, bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena roh Tuhan, karena karya salibnya, karena pengorbanannya. Dan jangan pernah sekalipun ragu-ragu dengan itu. Tuhan, terima kasih untuk setiap pengorbananmu. Hari ini Tuhan, ini setiap kami mau Tuhan, I know I am loved. Aku tahu aku dikasihi, aku tahu aku dicintai, aku tahu bagianku surga. Saat aku menutup mataku untuk terakhir kalinya, dia selalu berkata, apa karena kamu berbuat baik, Bev? No, karena karya salibnya. Dan salib itu beracara dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.